Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita cara mengaji Al-Quran dengan cara yang lambat, dengan harapan semoga kita bisa mengaji dengan lancar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kita berhenti di sini. Kata alladzina ini kita baca a, ya, alladzina. Padahal di sini tidak ada harokat fathah. Kenapa kita baca alladzina? Karena ini termasuk hamzah, ya, huruf hamzah yang ketika diawali, yang ketika hamzah ini menjadi awal dari sebuah kalimat, maka dia dibaca a. Namun ketika hamzah ini menjadi gabungan dari kata sebelumnya, maka kata sebelumnya lah yang akan menjadi harokat dari hamzah ini, atau hamzahnya tidak terbaca. Seperti itu. Jadi kalau kita potong, ya, kita umpamanya sudah baca dari depan ini, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Kita berhenti. Alladzina yanquduna dan seterusnya. Jadi kita membacanya alladzina. Cara baca yang kedua, wa ma yudillu bihi illal fasikinalladzina. Jadi seperti itu. Kita membaca na, kemudian yang di sini awalnya kita tadi bacanya alladzina, maka huruf hamzahnya tidak lagi berharokat fathah, tidak lagi kita baca a, tapi huruf hamzahnya sudah tidak terbaca lagi. Jadi ini hamzah yang di atasnya ada seperti kepalanya shot ini, kepala shot kecilnya seperti ini juga sama seperti ini. Nah, kalau hamzahnya ada kepala yang seperti ini, maka wajib dibaca sesuai dengan harokatnya. Kalau hamzahnya yang tidak ada harokatnya ini, ya menyesuaikan seperti cara yang barusan. Baik, kita lanjutkan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kata yang kuduna ini nun sukun bertemu qaf kita samarkan. Yang kuduna. Kemudian di sini kata Allah kita membacanya yang kuduna ahdallahi, ya. Bukan ahdallahi tapi ahdallahi. Min ba'di. Di sini ada nun sukun bertemu ba, kita membacanya, ya, seakan-akan ingin membaca mim, tapi setelah diucapkan ternyata bukan mim tapi ba. Nah, itulah artinya ba dibalik menjadi mim. Ya, di sini ada mim kecil. Jadi cara bacanya itu adalah mim ba'di, mimba seperti itu. Jadi tidak dibaca jelas. Kalau dibaca jelas kan min ba'di. Tapi ini dibacanya kita mengucapkan huruf mim. Padahal di sini bukan mim, ya. Di sini adalah ba. Nah, inilah ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka di Quran Madinah diberi huruf mim kecil dengan sebuah tanda bahwa kita mengucapannya itu adalah mim, seakan-akan mengucapkan huruf mim. Mim ba, ternyata ba, bukan mimma gitu. Kalau seakan-akan bilang huruf mim itu, kalau memang mim asli kan kita mengucapkannya mimma, ternyata tidak. Mim kemudian ba.
min ba'di mitsaqih. Jadi kalau kita berhenti di sini, huruf haknya kita sukunkan kih seperti itu. Tapi kalau dilanjutkan maka huruf haknya kita panjangkan 2 harokat sebagaimana ya kecil yang ada di bawahnya hak ini. Min ba'di mitsaqihi wa yaqta'un. Di sini ada huruf qaf. Kita pantulkan ya, huruf qaf kita pantulkan wa yaqo. Jadi tidak sekedar wa yaqto. Jadi wa yaqta'una ma. Di sini ada harokat bendera, kita panjangkan ketika kita gabung dengan hamzah. Nah, kalau nggak gabung menjadi 2 harokat. Contoh wa yaqta'una ma. Misalkan kita tidak kuat nafas, kita berhenti di sini maka ma ini menjadi 2 harokat atau 2 ketukan. Tapi ketika ma ini kita gabungkan wa yaqta'una ma amarallah. Jadi ini menjadi panjang ketika digabung dan menjadi 2 harokat ketika kita tidak menggabungkan. Kita lanjutkan. Ma amarallahu bihi. Di sini ada harokat bendera lagi. Bihi ayyusol. Nun sukun bertemu ya, maka kita membacanya nun dimasukkan ke ya. Jadi jangan dibaca an yu. Nah, jangan dibaca an yu. Kalau dibaca an yu berarti kita belum belajar tajwid. Nah, kita sudah mengetahui nun sukun ini bertemu ya, maka kita masukkan. Cara membacanya plus dengungnya, ada dengungnya. Ayyu. Jadi dimasukkan kemudian didengungkan. Ayyu sola wa yufsiduna fil ard. Kata fil ardi ini, kalau kita waqaf maka fil ard, begitu cara membacanya. Jadi kita tidak sekedar mengucapkan roknya fil ar. Kalau fil ar, ada huruf dot di sini yang memiliki hak untuk dibaca, maka kita harus membacanya. Nah, karena terbacanya ini dalam keadaan waqaf, maka kita membacanya sukun. Wal fil ard, maka kita mengucapkan huruf dot, ya, lidah kita itu mengucapkan huruf dot tapi tidak ada harokat. Fil ard seperti itu. Kalau kita menggabungkan ya lebih enak lagi, gak usah capek-capek seperti apa caranya, langsung seperti biasa. Fil ardi ulaik. Jadi seperti itu. Kalau di sini ada jim kecil, ini namanya waqaf yang dibolehkan bagi kita untuk berhenti ataupun kita lanjut. Jadi sama-sama boleh bagi kita untuk melakukan 2 pilihan. Kita lanjutkan. Ulaika humul khasirun. Perhatikan di sini ada waw. Di sini ada dhammah, di sini ada waw. Kenapa kita tidak membacanya ula? Kenapa u ini tidak dipanjangkan? Kenapa? Karena di huruf wawnya ini di atasnya ada bulatan kecil. Nah, kalau ada huruf waw, huruf alif ataupun huruf ya, yang di atasnya ada bulatan kecil seperti ini, maka ini tidak dibaca panjang sama sekali. Jadi seakan-akan tidak ada, ya, tapi wajib ditulis karena ini satu kesatuan. Jadi langsung kemudian di sini harokat bendera. Ulaika humul khasirun. Kita lanjutkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Di
Di sini ada nun sukun bertemu ta, kita samarkan. Wa kuntum, wa kuntum. Samar itu artinya antara dengung dan jelas. Jadi kita tidak membaca murni dengung. Contoh, kun itu murni dengung, itu kun itu murni dengung. Atau murni jelas. Wa kuntum, nggak ada dengung sama sekali, nggak boleh. Maka tetap antara dengung dan jelas ada unsur dengungnya. Wa kuntum amwata. Di sini mim sukun bertemu hamzah, mim sukun bertemu wawu, dua-duanya dibaca sama-sama jelas. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kata amwata ini kalau kita berhenti akan menjadi amwata. Tak berharokat fathah satu, kemudian panjang. Wa kuntum amwata. Misalkan kita tidak kuat nafas, berhenti di amwata. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita melanjutkan wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, kalau dilanjutkan maka kembali menjadi fathatain, menjadi tanwin bertemu dengan fa, maka kita samarkan. Fa ahyakum. Nah, fa ahyakum kalau kita berhenti maka lanjutnya summa. Kalau digabungkan mim sukun bertemu sa, maka kita jelaskan fa ahyakum summa yumitukum. Di sini ada mim sukun bertemu sa, ya, maka jelas. Yumitukum sum. Di sini mim bertasdid, kita dengungkan. Summa yuhyikum. Yuhyi panjang dua harokat. Yuhyikum summa. Di sini mim sukun bertemu sa, dijelaskan lagi. Yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita lanjutkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Di sini ada mim sukun bertemu mim, diperkuat lagi dengan tasdid, maka kita memasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Jadi khalaqalakum ma plus dengung. Jadi jangan baca dijelas. Kalau baca jelas khalaqalakum ma, khalaqalakum ma. Nah, ini tidak. Dalam ilmu tajwid ketika mim ketemu mim maka dimasukkan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, sebagaimana tadi kalau kita berhenti di amwata menjadi fathahnya menjadi satu. Ini juga sama kalau berhenti di jami'an, jami'a fathahnya menjadi satu. Kalau dilanjutkan ma fil ardi jami'an tsumma stawa. Jadi kalau dilanjutkan maka tanwin bertemu sa kita samarkan. Tsumma kita dengungkan. Tsumma stawa panjang. Tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahun. Di sini sama-sama panjang. Perhatikan di sini ada harokat bendera, ada harokat bendera. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa harokat bendera yang berada di akhir kata digabungkan dengan kata yang lain yang bertemu dengan hamzah, maka ini panjangnya 5 atau 6 harokat. Tsumma stawa ila. Namun ketika kata istawa ini kita tidak gabungkan dengan kata ila, dengan gak bertemu hamzah, ya, maka menjadi 2 harokat. Tsumma stawa, tsumma stawa, begitu. Kalau digabungkan baru panjang. Tsumma stawa ila.
Apa bedanya dengan as-sama? Kalau as-sama ini satu kesatuan karena ada di tengah-tengah kata. Maka tidak boleh kita berhenti di sama. Hamzahnya kita nanti setelahnya sama, nggak bisa. Ilas samai ini satu kesatuan. Jadi harus dibaca sampai hamzah. Ilas samai fasawwahun. Nun bertasydid baca dengung. Fasawwa, makanya nun hanya nun dan mim ya. Nun sama mim saja yang kalau bertasydid itu dibaca dengung. Selain dua huruf ini nggak boleh dibaca dengung. Misalkan fasawwa, nggak boleh. Fasawwa ya tetap tekanan, nggak pakai dengung. Fasawwahunna sab'a. Ini ba sukun kita mentalkan sab'a samawat. Nah, kalau kita berhenti samawat menjadi panjang. Bedanya ini ya, bedanya kalau ini berhenti menjadi dua harokat summastawa. Kalau ini berhenti menjadi panjang samawat. Kalau digabungkan menjadi pendek samawati wa huwa, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini ada tanwin bertemu ain, kita jelaskan. Syai'in alim. Baik, sebelum ditutup mari kita baca satu kali. Pemirsa Quran Channel yang ada di rumah bisa mengikuti bacaan berikut. Kita baca bersama-sama agar bisa langsung praktek mengaji Al-Quran dengan cara pelan-pelan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama' thumma istawa
as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu sesi pada ngaji Quran ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah dalam mempelajari Al-Quran sehingga kita menjadi ahlullah, yaitu hamba-hamba Allah yang didekatkan oleh Allah kepada sisinya dan dijadikan hamba-hambanya yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.